Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi yang baru bergabung, selamat berjumpa ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Lanjut, ini sebagai part ketiga. Bagaimana awal kejatuhan dosa yang kita pelajari dari rujukan Alkitab untuk kisah Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, dipersiapkan segala sesuatunya, lalu dibuatkan yang khusus yang namanya Taman Eden. Mendapat privilege, tinggal kuasai kelola. Cuman ada aturannya, gak boleh makan buah terlarang. Demikianlah hidup anak-anak Tuhan. Bagaimana berjumpa dengan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, atau tiba-tiba berjumpa dengan hadirat Tuhan, atau dibawa lebih dalam, mengenal lebih dalam, diberikan sesuatu tirai yang lebih dalam, istilahnya begitu anak-anak Tuhan. Nah, mereka mulai mendapatkan privilege Tuhan. Tapi berjalannya waktu, ternyata privilege Tuhan khususnya yang ditambah-tambahkan, yang lebih yang Tuhan beri, tidaklah baik manusia seorang diri, semuanya sudah disediakan, masih dari dalam dikeluarkan yang terbaik lagi yang menjadi Hawa, penolong sepadan. Nah, di situ iblis mulai bekerja. Iblis mulai mengarahkan serangannya kepada Hawa. Iblis membuat Hawa itu Iblis membuat Hawa tertarik dengan yang namanya buah terlarang. Karena mulai diputar balikan, kalau boleh diapresiasikan dengan kehidupan, bisnis sudah berkembang, pelayanan sudah bertumbuh luar biasa, pengembangan bisnis, pengembangan pelayanan, pembangunan pelayanan semua. Akhirnya mulai berkumpullah banyak orang, banyak pendapat. Mulai lebih cenderung pada yang cuan saja, yang menguntungkan saja. Sehingga pendapat-pendapat yang diambil udah gak diperiksa lagi, selaras dengan firman atau tidak. Yang penting gereja dibangun lebih megah, yang penting perusahaan lebih besar, yang penting cuan lebih banyak, semuanya yang penting menguntungkan. Karena ditulis setelah iblis mengarahkan komunikasi kepada Hawa, Hawa melihat buah itu menarik. Mulailah dimakan, diberikan pada suaminya. Suaminya yang mendapat pesan Tuhan, Hawa belum ada, Adam, buah itu jangan dimakan. Suaminya diem aja, kompromi ketika Hawa berkomunikasi dengan iblis. Bahkan ditawarkan mau karena cuan, karena lebih baik, lebih besar, lebih bergengsi, lebih enak. Semuanya pokoknya lebih yang membuat nyaman daging. Hawa nafsu daging, hati-hati. Padahal udah diberikan Tuhan yang lebih-lebih. Ketika awal mengikut Tuhan masih nol. Ketika awal mengikut Tuhan belum punya kerjaan, mengikut Tuhan awalnya anak jalanan. Begitu ikut Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, masuk gereja-gereja besar. Begitu mengenal Tuhan diberikan pekerjaan yang luar biasa, punya prestasi yang baik, karya yang baik, sehingga mencapai kedudukan yang cukup signifikan, kedudukan yang penting di perusahaan, punya usaha yang semakin banyak, cuan banyak. Tapi masih mau lebih, mempertahankan namanya pengembangan, mempertahankan kemajuan. Yang akhirnya luput dari pengamatan karena ambisi, emosi, keinginan, standar, status, gengsi mulai masuk. Perkataan iblis mulai ngomong, masukan-masukan dari konsultan-konsultan, rekan-rekan pekerja, rekan-rekan bisnis, rekan-rekan pelayanan, dari setiap orang yang gak selaras dengan firman. Oke aja, yang penting maju, yang penting cuan, yang penting lebih hebat, yang penting lebih dan lebih. Setan sudah bekerja. Ternyata Alkitab mengajarkan kita, ketika kita mendapat privilege Tuhan, ketika kita sudah berhasil, ketika Tuhan terus tambahkan keberhasilan, semakin tinggi, naik di atas gunung yang tinggi, kebubungan bait Allah, seperti Yesus dibawa oleh Roh Kudus, dicobai oleh iblis, iblis bawa Yesus ke bubungan bait Allah, ke gunung yang tinggi. Nah, di situ itu mulai yang utama. Semua itu punyamu kalau kamu menyembah aku, setan ngomong gitu. Kalau dalam kehidupan
Semua itu nanti punya saya kalau saya ngikutin anjuran-anjuran, nasihat-nasihat, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, di mana itu harus dilakukan. Sehingga kita mengalami percepatan, kita mengalami lonjakan, kita mengalami kenaikan. Yang membawa status gengsi itu nomor satu. Karena udah ada branding, ada brand perusahaan, ada brand pelayanan. Oh enggak bisa, mulai status. Yesus pelayanan udah luar biasa. Kita flashback ya. Yesus udah dipakai luar biasa, terkenal di seluruh Israel. Masuk Yerusalem, pusat ibu kota, dielu-elukan, dipuji-puji, bahkan pakaian ditaruh di bawah, disambut. Hosana, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, diakui dari surga. Tapi Yesus enggak ambil cuan. Hati-hati dengan kemajuan, hati-hati dengan pujian, hati-hati yang lebih-lebih. Karena setan menyerang itu. Ketika saudara terima privilege Tuhan, setan udah nangkring. Plus ketika saudara masuk Yerusalem, di puncak karir, di puncak perusahaan, di puncak keuangan, semua udah mewah, semua udah mahal. Saudara mulai memakai cara-cara dunia. Yesus memakai lututnya bertelut, melipat tangannya berdoa sampai 3 kali. Cuman untuk memenuhi kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Kalau boleh cawan berlalu. Yesus enggak goyang, enggak berpaling, enggak memegang, enggak berpanutan, berpatokan, enggak membuat batu penjuru keberhasilannya. Tapi kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Bapa di surga sempurna. Naik kayu salib, enggak punya brand lagi, enggak punya kekayaan, enggak famous lagi. Semua dirampasi, baju pun dirampasin, diludahin, dipukulin, dihina, dikata-katain, dikasih mahkota duri, dicambukin, disuruh pikul salib sampai enggak tahan, digantung 3 jam enggak mati-mati, takut, tapi tetap taat. 3 kali berdoa tetap takut. Bapak di surga turun tangan. Memikul salib, enggak sampai tenaganya. Ada seseorang yang datang menolong untuk membawa salib itu sampai Bukit Golgota. Pokoknya Tuhan berfirman, semuanya Tuhan bereskan. Kita cuma melangkah, melakukan bagian kita, selanjutnya Tuhan. Walaupun enggak bisa, tapi kalau pada dosa Adam dan Hawa, sampai pada Kain dan Habel, mempertahankan keberhasilan, bukan untuk mau tetap merendahkan diri. Karena status gengsi. Sehingga segala dijaga, ngomong dijaga, pakai cawat, buat cawat, malu. Jangan malu, kita enggak boleh lagi begini. Kita kan sudah pemilik perusahaan, kita kan sudah dipandang orang, kita kan sudah kaya, kita kan sudah begini, kita sudah punya kolega. Kalau orang tahu kita gini gimana? Jangan. Mulai utang sini, utang sana, mulai cicilan sini, cicilan sana untuk menaikkan gengsi, mengandalkan kekuatan sendiri. Mulai bisnisnya mulai dengan cara-cara yang licik, mengolor-ngolor pembayaran, membuat susah orang mencicil-cicil, enggak peduli. Karena Adam dan Hawa udah enggak peduli lagi dengan pesan Tuhan. Yesus tetap peduli. Yesus enggak pakai cara kekuatan sendiri. Ketika Petrus mengatakan, kamu enggak boleh mati, nyah kamu iblis dari hadapanku. Emang aku enggak bisa undang 12 malaikatku. Yesus bisa mengandalkan kekuatan dia. Yesus enggak mau menyerah pada kehendak Bapa. Yesus sudah sukses. Seberapa banyak orang sukses yang tetap menyerah pada kehendak Bapa. Mau direndahkan, mau merendahkan diri. Air turun ke bawah bukan ke atas. Segala sesuatu harus ke bawah. Yesus direndahkan, habis itu dinaikkan lebih tinggi daripada segala langit. Sangat mulia. Lah itulah saudaraku perjalanan Yesus yang berbeda. Sehingga Adam dan Hawa membuat cawat. Lalu Tuhan tetap tolong. Dibuatkan cawat dari Tuhan. Ada masalah Tuhan tetap tolong. Tapi salah persepsi.
Pertolongan Tuhan dianggap peneguhan, oh makin arogan, sombong terpelihara, gengsi tetap dipegang. Karena Tuhan bikinkan cawat, tapi dihalau, disuruh keluar dari Taman Eden, nggak dapat privilege Tuhan, susah payah cari uang, masih nggak sadar. Yang penting dapat uang, tetap kaya, tetap terhormat, tetap punya ini, tetap berkembang, itu berarti Tuhan yang kerjakan. Padahal itu cuman pertolongan. Kalau privilege enggak. Segala pohon itu tumbuh sendiri, buahnya tumbuh sendiri, kita tinggal petik. Tinggal sapu-sapu daun yang kotor. Misalnya, yang enggak bisa dimakan oleh segala makhluk yang ada di Taman Eden. Buah-buahan kelelawar, ya ada banyak hal kehidupan di namanya taman di Eden. Anggap hutan kecil. Bahkan segala pohon yang baik, buahnya dimakan di bumi, itu ditumbuhkan Allah di taman di Eden. Sehingga ketika kita dapat privilege, kita kaya. Ketika dapat janji Tuhan, Saul tetap berkuasa 40 tahun. Tapi hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan, turut campur tangannya Tuhan, menegakkan, menolong, bukan pertolongan saja. Oleh karena janji Tuhan bukan privilege, kemurahan Tuhan. Rahmat Tuhan, udah meninggalkan. Saul tidak sadar roh Tuhan udah meninggalkan dia. Iblis merasuki Saul, mengganggu Saul. Demikian Yudas. Coba saudara cari di Alkitab, ada beberapa kali ditulis bahwa roh Tuhan udah undur dari orang itu. Simson. Tapi orangnya gak sadar, Simson tetap kuat. Tetap berhasil, tetap kaya, tetap pelayanan. Tetap memberi dan sebagainya. Karena Tuhan gantiin cawat. Lalu ketika melahirkan usaha baru, pelayanan baru, Tuhan ikut campur tangan, Tuhan tetap menolong. Tetapi yang lahir Kain, yang akan membunuh kebenaran. Ada orang yang berkembang luar biasa hidupnya, tiba-tiba hancur, masa tuanya sulit. Orang yang kaya raya, nggak mati-mati kena penyakit, walaupun berobat kemana-mana duitnya banyak, nggak bisa sembuh. Ada beberapa sakit yang nggak bisa sembuh, contoh ginjal, jantung, kanker, diabetes, nggak bisa sembuh saudaraku. Dan beberapa contoh yang lain. Hal-hal inilah yang harus kita waspadai. Sehingga di ayat pertama, tolong ditampilkan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Ayat pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Garis bawahi saudaraku, orangnya tetap melakukan segala sesuatu yang dia kerjakan yang awalnya oleh karena Tuhan beri privilege. Tetap melahirkan sesuatu, tapi melahirkan sesuatu yang baru itu akan membunuh dia. Sebagai contoh, usaha makin besar, usaha baru banyak, malah hubungan suami istri rusak, menjadi semakin kaya, pelayanan di gereja, rajin ibadah, anak narkoba. Ada yang salah, ada pelanggaran, ada menarik, melakukan dosa. Akibat ada ular di dalam keberhasilan itu saudaraku. Perhatikan baik-baik. Lahirlah Kain yang membunuh Habel. Yang baik itu dimatiin. Jadi kaya, berhasil, terhormat, tapi rumah tangga rusak. Anak rusak. Cara iblis mengambil kebahagiaan di sana. Berkat tetap mengalir. Apalagi kalau tetap berdoa, Tuhan tolong. Tapi pelanggaran itu tetap ada. Nah, hal inilah dikerjakan oleh iblis, oleh ular. Jebakan-jebakan si pendusta saudaraku. Yang seringkali keberhasilan kita itu standar. Tidak.
pertolongan Tuhan standar, tidak. Tapi ujilah segala satu dari buahnya. Ranting yang berbuah akan dibersihkan, yang tidak berbuah dipotong. Mesti memasuki proses lagi. Dibersihkan lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Seperti tukang priuk, apabila udah berhasil jadi tidak sesuai dengan kehendaknya dihancurin lagi. Enggak apa-apa, ada beberapa hal kalah. Ada beberapa hal kita enggak baik. Punya usaha akhirnya ada beberapa yang tutup. Mulai mengkoreksi diri, berdoa lebih dalam, ambil waktu berdoa. Tuhan, salahku di mana? Kenapa kok bisa gini? Mungkin itu cuma ujian, mungkin itu juga tuaian dari taburan kita yang salah. Mungkin itu juga bukan perintah Tuhan, bukan usaha itu. Kenapa kok semakin gini kok malah jemaat semakin habis, malah perselisihan di gereja semakin banyak. Pasti ada yang salah. Malah menyakitkan banyak orang, pasti ada buah terlarang. Malah Habelnya enggak ada. Kemurnian enggak ada, kejujuran enggak ada, ketulusan enggak ada. Termasuk pribadi kita yang menerima privilege awalnya. Kok saya semakin suka bohong? Saya kok semakin suka ambil punya orang? Kenapa saya suka menyakiti pasangan saya? Kenapa saya begini? Kenapa hal negatif? Banyak hal yang saya lakukan yang buruk, yang jelek. Ada yang salah, ada benih buah yang salah. Ada karakter yang jahat ini di dalam sini. Di dalam keberhasilan saya itu ada yang salah. Kenapa saya waktu meeting, kenapa waktu saya bertransaksi, kenapa waktu saya melakukannya, kok saya gampang banget dosa ya. Gampang banget saya berbohong. Gampang banget saya itu melakukan hal yang tidak kudus. Kenapa kok karakter saya berubah jadi mengarah ke dosa? Itulah dosa awal Taman Eden yang memakan buah terlarang. Privilege Allah tidak ada. Jadi banyak tumbuh yang namanya yang negatif, saudaraku. Nah, kita masuk ke ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saudara perhatikan, Kain itu tetap melakukan persembahan loh. Tetapi kenapa saya nggak kayak dulu? Kalau ke gereja itu rasanya wah harus semangat doa dulu. Apa-apa itu pokoknya harus berlandaskan firman. Segala sesuatu tuh pokoknya mengandalkan Tuhan, semangat. Tapi kenapa kok ini malah semakin lama makin kendor. Lalu pekerjaan kok semakin yang saya kerjakan yang negatif. Berantakan semua, hidup saya berantakan. Tetap Kain mempersembahkan korban, perusahaan tetap memberikan untung. Tapi kok banyak hal yang dilakukan kok negatif ya. Buahnya kok buruk. Ada apa ini Tuhan? Pada suatu kali Tuhan akan potong karena tidak berbuah. Jadi percuma kita membangun. Karena pada suatu kali Tuhan sendiri yang akan hancurkan. Sehingga banyak orang termasuk pelayan Tuhan masa mudanya itu melayani luar biasa. Ketika tua sakit gak melayani. Saya akan berikan sebuah kesaksian. Saya pernah melayani di sebuah pulau. Di mana itu memang banyak sekali anak-anak Tuhan di sana. Lalu saya khotbah di sebuah gereja, setelah itu Pak Gembala membawa saya, karena saya menginap beberapa hari, kepada jemaat. Lalu ketemu seorang om-om, kurang lebih usia 50-60 waktu itu, ya 50-an gitu. Ke rumah dia duduk di kursi, kena stroke. Kondisinya sangat memprihatinkan termasuk keberadaannya dia, ekonominya. Setelah kami bersalam-salaman, lalu om ini ngomong dengan angkuhnya. Karena dia melihat pelayanan yang kemarin dilakukan, dia cerita, dulu saya ini, dia ceritakan semua.
Sampai boleh dibilang bercanda nih saudaraku, tapi itu benar saya dengar. Saya anggap bercanda deh. Kita orang ini lahir, itu pusernya dipotong pakai Alkitab. Buset, Alkitabnya dari apa nih? Ya, bercanda saudara, tapi memang wah dia semangat. Tapi sembari di kursi roda, hidupnya sulit. Apakah Tuhan yang berbuat? Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan seperti itu, lalu dibuat di kursi roda, hidupnya sulit. Tuhan yang jahat dong. Wah, dia semangat ngomong. Ya cuman saya bicara, sekarang apa yang Om lakukan? Itu mirip dengan orang tua dari teman. Waktu muda banyak membangun gereja di desa-desa, saudaraku. Lalu pada suatu kali naik jabatan yang menghasilkan berkat yang luar biasa. Tapi oleh karena jabatan itu meninggalkan keluarga karena sudah punya perempuan yang baru. Akhirnya sakit pulang. Dan keluarga menerima. Bertahun-tahun gak menghasilkan apa-apa. Sakit bertahun-tahun saudaraku. Coba saudaraku bayangkan. Orang itu tetap buka TV ikut ibadah. Buka HP, buka laptop, dibukain anaknya. Lihat ibadah, ngikutin ibadah. Tetapi tidak berguna. Tetapi tidak bermanfaat buat dia. Kenapa? 1 Korintus 3, 1-3. Karena tidak ada kasih. Walaupun kamu bisa berbahasa malaikat, iman memindahkan gunung, memberi diri dibakar. Karena semua itu cuma untuk kebanggaan. Semua itu untuk branding kita, status kita. Dan itu di hadapan Tuhan tidak layak saudaraku. Tuhan tidak mau itu. Yesus contohnya. Yesus masuk taman Getsemani ketika di puncak-puncak. Kejayaan pelayanannya sudah famous. Persembahan udah banyak. Mujizat udah sehari udah berapa kali dilakukan, setiap melangkah ada mujizat. Angin aja reda. Yang mati bangkit. Yang lumpuh apalagi. Semuanya terjadi. Tapi Yesus merendahkan diri. Menekuk lututnya, melipat tangannya berdoa. Cuman untuk memenuhi kehendak Bapa di surga. Kan lucu, kehendaknya enggak baik buat Yesus. Nah itulah tantangannya untuk orang-orang atau anak-anak Tuhan yang berhasil. Yang mendapat privilege Tuhan. Tetapi akhirnya jatuh. Walaupun tetap ke gereja, walaupun tetap melayani, tetap memberi. Tetapi enggak dapat privilege lagi. Itulah Kain saudaraku. Kain memberikan persembahan. Gitu. Tetapi kita lihat nih karakter Kain. Saudara perhatikan ketika saudara semakin hebat dipakai Tuhan, semakin diberkati Tuhan, karakter buruknya semakin nambah enggak? Atau semakin tajam karakter buruk kelemahan saudara? Kalau semakin tajam, saudara harus masuk taman Getsemani. Cari kehendak Bapa di surga. Di situ saudara akan diturunkan sejenak untuk dimuliakan lagi. Bukan kemuliaan dunia. Daud tetap dalam kemuliaan dunia, tapi dia sakit masa tuanya. Daud dapat hukuman. Sampai akhirnya dicari perempuan Sunem, sakit lama, mati. Daud enggak mati di dalam keadaan sehat seperti Musa, tidak. Saul mati dalam keadaan kalah. Yudas mati dalam keadaan kecewa, menyesal. Kain kekeh. Akhirnya Kain masuk neraka, dibuang ke bumi. Tapi Tuhan tetap tolong. Karena semua yang kita katakan ini tetap melakukan rutinitasnya. Saul itu tidak pernah membangun rumah berhala, menyembah berhala, tidak. Cuma cari cenayang, cari pemanggil arwah dia. Untuk mencari Nabi Samuel. Oleh karena dia ingin petunjuk Tuhan, dia gak dapat lagi.
Kalau Musa diomelin, dimarahin, gak diberikan tanah perjanjian, tapi dikasih tunjuk, habis itu dibawa pulang sama Tuhan. Milik Tuhan. Nah, ada orang-orang berhasil sampai matinya, ada yang mendapatkan hukuman seperti Daud, ya. Ada yang seperti Kain, merantau mengembara, mati masuk neraka. Ada yang seperti Saul, matinya susah. Ada yang mati cepat seperti Yudas. Menyesal, berdoa, minta Tuhan perpanjangan umur, enggak dikasih. Sehingga kita pada part ketiga ini kita belajar, saudaraku. Yang pertama, ketika diberkati Tuhan, ketika berhasil, itu tidak menggambarkan perkenan Tuhan yang sempurna. Lalu ketika kita mendapat pertolongan Tuhan, tidak menggambarkan perbuatan kita itu benar semua di hadapan Tuhan. Kita harus periksa apakah perilaku kita itu semakin besar, semakin tajam kelemahan kita, kesombongan, kecurangan, kelicikan, segala satu hawa nafsu daging yang tulis Alkitab. Ada banyak di kitab Korintus, di kitab Wahyu, Timotius. Apakah itu ada makin kuat? Kenapa saya kok makin begini? Pasti ada yang salah. Walaupun saudara pikir, aku kan masih melayani, aku masih memberi sama gereja, aku masih aktif ibadah, aku masih pulang rumah. Tapi ada yang salah. Karena ada hal yang menarik hati kita akibat perkataan dunia atau iblis. Di mana akhirnya dibuahi melahirkan Kain. Nah, Kain selalu membunuh kebenaran. Kain tetap ke Tuhan. Buktinya dia memberi persembahan. Jadi hati-hati hidup saudara. Amin saudaraku. Mari kita mulai mengkoreksi diri. Waduh, kenapa perbuatan yang menuju dosa makin kuat ya? Ada yang salah. Jangan berpatok, puji Tuhan, Tuhan tolong, berarti aku masih benar. Karena Hawa ditolong Tuhan. Kain pun nanti akhirnya kita lihat ditolong Tuhan. Adam, Hawa ditolong Tuhan, dibikinin cawat. Tuhan tetap memberi pertolongan karena Tuhan itu baik. Tapi itu enggak bisa menjadikan ukuran bahwa hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Dibenarkan sama Tuhan. Karena ada sesuatu yang buruk, yang negatif, yang terus makin menguat. Sampai akhirnya membawa kepada pembunuhan. Sehingga nanti Kain ini hasil kita setelah diusir dari Taman Eden, setelah mendapat privilege, itu kan membunuh banyak karakter yang baik, membunuh banyak kebenaran dalam hidup kita, keluarga kita, yang kita lakukan di perusahaan, yang kita lakukan di pelayanan. Semua jadi saya kok makin gak baik ya, saya kok makin kayaknya jahat deh. Kok saya makin punya hati seperti ini? Ingat, ada pelanggaran buah terlarang. Ingat, setan muncul di keberhasilan dan yang lebih-lebih dari Tuhan. Ingat, Tuhan tetap menolong. Tapi kita kehilangan privilege. Kita tetap ke Tuhan, Kain tetap ke Tuhan. Tetapi Kain akhirnya membunuh kebenaran. Banyak kebaikan-kebaikan kita, banyak hal yang benar kita lakukan, semakin lama semakin hilang. Karakter kita semakin lama semakin gak benar. Semua itu oleh karena kita makan buah terlarang. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, terima kasih.